Dia bangun melotot dan sambil berbicara bahwa mati, mati, mati. Sampai sekarang pun tidak terjawab karena Yusril meninggal di 2 minggu setelah itu. Dan setelah pagi, disinilah semuanya dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama gue Ando di Story and Misteri Jembatan Hitam. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan dipermudah segala urusannya. Seperti di malam biasanya, tim Jembatan Hitam sudah mendatangkan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Bagaimana kisahnya? Halo Bang, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Bang, perkenalkan dulu Bang sama teman-teman namanya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Odan Mamen. Di sini gue ingin menceritakan dan berbagi kisah gue yang ini pengalaman gue dan teman-teman gue yang menurut gue ini tidak untuk ditiru oleh siapapun. Di sini gue hanya ingin bercerita dan gue sudah izin juga sama teman-teman gue dan mereka memperbolehkan gue untuk bercerita. Di tahun 2013 gue melakukan permainan yang emang seharusnya tidak dimainkan. Gak boleh dimainkan. Contohnya seperti apa Bang? Jelangkung. Jelangkung. Wah, ini menarik nih teman-teman. Bang, kalau boleh tahu nih Bang, Abang keseharian sibuk apa nih Bang? Seharian kerja di salah satu hotel di Jakarta Bang. Salah satu hotel di Jakarta. Tapi semenjak pandemi ada pengurangan tenaga kerja, dirumahkan tapi nggak dipecat. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi walaupun belum bisa produktif, seenggaknya nggak dipecat Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang. Sebelum cerita, ada gak yang mau Abang promosikan? Entah itu berupa Instagram aja kali Bang ya? Instagram aja. Bisa dilihat di @rivaldoabdillah. Di @rivaldo Abdillah. Oh iya. L2. Nanti ada nih di bawah dan deskripsi ya teman-teman. Ada lagi Bang? Udah itu aja. Gitu aja. Oke, buat teman-teman di rumah, jangan kemana-mana. Saksikan terus Jembatan Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Odan Mamen. Di sini gue ingin menceritakan berbagai kisah yang seharusnya tidak dimainkan oleh siapapun. Semua berawal dari tahun 2013. Gue bersama beberapa temen gue melakukan permainan. Itu tidak disengaja, itu dikarenakan Dendi temen gue, dia membuat boneka jelangkung yang ala kadarnya. Di situ ada gua, Dendi, Yusril, Dipa, Mas Bonyok. Sempet ada larangan bahwa jangan melakukan permainan itu karena takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi Yusril ini memaksa untuk kita coba aja karena ini cuma mitos. Dan akhirnya kami benar-benar memainkan permainan itu. Kami bermain di salah satu lapangan bola di daerah Jakarta yang sekarang sudah menjadi tanggul. Kami bermain di atas tanggul tersebut sekitaran malam jam 1 malam. Kami sedang minum minuman yang tidak baik. Mungkin sedikit tidak sadar melakukan permainan tersebut. Kami bermain di tengah ritual pemanggilan. Ada sebuah ledakan dan kami lari
terbirit-birit. Kami tinggalkan itu semua. Jadi kami itu berlatar belakang nongkrongnya itu di depan kami itu ada 2 pohon besar, yang satu pohon bolong, yang satu lagi pohon yang besar dan biasa. Dan setelah ledakan tersebut itu kayak semacam ada cahaya, warnanya itu kayak warna merah tapi kuning-kuningan, itu terang dan kami langsung lari meninggalkan lokasi itu. Setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing. Dan setelah pagi, disinilah semuanya dimulai. Yusril yang biasanya nggak seperti yang pagi ini, dia itu sangat beda. Dia bengong, diam, seperti bukan Yusril yang kita kenal, yang kami kenal. Dia diam, terus diam. Dia sampai ada satu bibinya ini ngegepin si Yusril ini bahwa dia ada di kamar mandi. Dia diam di situ. Bibinya ini bertanya kepada Yusril, "Yusril, ngapain?" Yusril hanya mengangguk. Yusril cuma mengangguk, Bo. "Yusril, ngapain?" Yusril ini tetap duduk dengan basah di lantai kamar mandi itu. Gua, Dendi, Mas Bonyok dipanggil untuk ke rumah si Yusril tersebut oleh bibinya. Singkat ceritanya, gua dan Mas Bonyok dan Dendi ini ke rumahnya, diceritakan oleh bibinya bahwa Yusril ini kenapa dia seperti ini. Tidak lama kemudian dia tertawa sendiri. Yusril ini cowok, ketawanya itu seperti perempuan. Melengking banget. Abangnya itu langsung dipanggil sama si Dendi, abangnya si Yusril ini. Dibawa Yusril ke dalam rumah. Yusril dibawa ke dalam rumah dan ditanya. Yusril tertempel oleh makhluk tak kasat mata. Dipanggillah Ustadz yang bisa untuk melakukan sebuah dialog terhadap si setan ini. Setelah melakukan sebuah dialog, namanya itu ditanya nama segala macam, tinggal di mana, kenapa bisa mengganggu, kenapa bisa masuk ke dalam tubuhnya si Yusril ini. Mengejutkan sekali untuk didengar bahwa yang masuk di dalam tubuh Yusril itu bernama Merlin. Dia adalah korban pembunuhan di masa penjajahan. Mayatnya dibuang di kali banjir kanal. Dan dia bersemayam, bertempat tinggal di salah satu pohon di bawah lapangan di pinggir kali, pohon ceri itu. Dan memang di pohon ceri itu banyak sebuah kejadian orang tenggelam dan hilang. Merlin ini ditanyakin, kenapa masuk ke Yusril, kenapa mengganggu. Dia menjawab bahwa saya tidak suka dengan anak ini. Saya tidak suka oleh anak ini karena anak ini telah melakukan hal yang tidak baik di waktu maghrib. Dan ternyata sebelum permainan jelangkung itu dimulai, Yusril melakukan hal yang tidak baik di maghrib itu. Dan si Merlin tidak terima. Singkat cerita, Merlin dikeluarkan. Si Yusril ini pingsan. Dan gue harap ini setelah selesai. Tapi masuk kembali sosok nenek-nenek penjaga pohon besar di samping pohon bolong. Dia melotot ke arah gua,
Mas Bonyok dan Dendi. Dia bangun melotot dan sambil berbicara bahwa mati. Ustadz tersebut berbicara, siapa yang mati? Tidak ada yang mati. Kamu bukan Tuhan. Kamu bukan sang pencipta. Kamu bukan orang yang bisa mencabut nyawa manusia. Kamu hanyalah orang yang mengganggu. Kamu ini siapa? Saya adalah sosok nenek-nenek penunggu pohon besar yang ada di depan tongkrongan gue dan teman-teman gue yang melakukan suatu permainan jelangkung itu. Dia marah, dia melotot terus dan bilang mati kepada gue bertiga. Tidak ada yang mati, kata orang yang bisa itu berdialog terus. Tidak ada yang mati. Gue kaget. Di situ gue kaget, Bang. Gue diem. Gue bertiga diem. Apa ini akibatnya jika gue main jelangkung sama teman-teman gue? Kebetulan di situ gue cuma bertiga. Yang lainnya pada sekolah dan kerja. Apa ini akibatnya? Gue sempat bertanya dalam diri gue. Gue menyesali itu. Kalau memang benar seperti ini akibatnya, dan benar kata salah satu temen gue bahwa jangan melakukan permainan itu. Ustadz itu bertanya bahwa kenapa Masud? Jawabannya itu sama. Dia tidak suka dengan Yusril karena dia melakukan hal yang memang tidak pantas di waktu itu. Dia sempat nyambit pohon itu, kencing di situ, buang air kecil, tidak permisi, dan kondisi dia mabuk. Dan akhirnya semua dinetralisir, nenek itu keluar. Setelah itu dia pingsan lagi. Dia bangun ngeberontak. Dia ngeberontak terus. Dia ngeberontak, dipegangin sama gue dan keluarganya, dipegangin sama abangnya. Kita kalah tenaga. Yusril ini badannya besar, gempal. Kita kalah tenaga. Dia keluar dari gang, dia naik ke pohon sangat cepat banget. Sangat cepat. Ditanya, ini bandelnya minta ampun. Ini yang bandelnya minta ampun, dan terjadilah dialog kembali si Ustadz ini dengan si Yusril, yang masuk ke Yusril. Ternyata dia adalah siluman monyet putih. Dia adalah seorang dukun yang melakukan perjanjian pesugihan di zaman dulu, menetap di salah satu pohon yang ada di depan tongkrongan gua, dan teman-teman gua melakukan permainan jelangkung itu, yaitu pohon bolong. Dia tidak mau keluar sampai akhirnya menunjukkan pukul 6, dan itu terjadi azan maghrib. Jadi si Yusril ini kemasukan setan, si siluman kera ini itu dari jam 2, dan dia naik ke atas pohon. Tidak ada yang berani buat datang nyamperin ke pohon itu, takutnya si Yusril ini diterjunkan dari atas pohon dan terjadi yang tidak. Makanya tuh kayak ustadz tersebut berbicara bahwa jangan ada yang ke atas, jangan ada yang nyamperin. Kita tunggu sampai dia turun ke bawah, kita tunggu aja. Kita tunggu. Dan sorenya itu sekitar jam 5, kami dan banyak itu warga ngeliatin, banyak ini ada apa, sampai macet jalanan di sana. Kita mengeluarkan sebuah kasur, kita keluarkan itu kasur, kita taruh di bawah pohon bolong itu. Kita tungguin di situ, dan si Ustadz ini berdialog dengan dia secara batin atau secara apa, bahwa dia tidak suka dengan si Yusril dan teman-temannya Yusril ini karena sudah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, bahwa
ritual pemanggilan itu ternyata mendatangkan sosok lain ke daerah situ. Dan si siluman ini tidak terima, tidak senang. Akhirnya setelah maghrib, pengen maghrib lah, abangnya si Yusril ini dia seperti mengendap-endap lewat belakang pohon dan manjat. Alhamdulillahnya mendorong si Yusril itu ke bawah, tepat di atas kasur. Setelah itu dipegang, dibaca-bacain segala macam menggunakan tasbih, dan akhirnya disabet oleh ustadz itu menggunakan tasbih. Lupa. Alhamdulillahnya luar itu. Dan sehari itu sudah masuk 3 jin yang berbeda di dalam tubuh Yusril. Kenapa Yusril yang diincar? Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa Yusril yang diincar? Sampai sekarang pun tidak terjawab. Karena Yusril meninggal di 2 minggu setelah itu. Dia meninggal. Setelah itu Yusril meninggal dunia setelah 2 minggu setelah habis kejadian itu. Di sini gue udah minta izin kepada keluarga korban, teman-teman gue, untuk membawakan cerita ini, tidak untuk membuka sebuah aib, tapi buat pelajaran untuk kita semua agar kita saling menghargai, hidup penuh dengan attitude, kita hidup berdampingan, kita hidup di alam manusia dan ada juga alam gaib. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Itu yang mau gue sampaikan kepada kalian semua, dan mohon doanya untuk sahabat saya Yusril yang sudah tiada. Dan cerita ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, itulah sepenggal kisah cerita dari Bang Odon Mamen. Bang, sebelumnya gue turut berduka cita atas kepergian temen lo, Bang Yusril, Bang. Ya. Bang Mamen, ada beberapa pertanyaan sih yang menurut gue sangat mengganjal di diri gue. Dari awal di situ kan ada suara ledakan, Bang, yang sangat keras juga, Bang. Di situ mengeluarkan percikan api atau tidak sih, Bang? Enggak. Jadi itu dia hanya mengeluarkan cahaya yang oren-orenan itu, kuning ke oren-orenan. Jadi hanya cahaya aja gitu, Cahaya Bang, aja. tanpa percikan api. Dan suara yang ledakan itu. Dan ketika ada di situ tuh, yang di bawah lapangan, Bang, ya? Iya. Ada berapa orang, Bang? Ada 5. 5 orang termasuk Bang Yusril. Iya. Dan sebelumnya juga Abang melakukan perbuatan yang gak baik gitu, Bang, kayak seperti minum-minuman keras. Iya, benar. Mungkin buat temen-temen ini peringatan juga kali ya, yang suka maaf minum-minuman keras, lebih baik dihentikan atau dikurangkan, Abangnya. Bang Mamen, kan Bang Yusril nih kerasukan jin pertama di keesokan harinya ya? Iya, jadi satu hari itu 3 jin berbeda masuk ke dalam tubuh almarhum itu. Dan yang pertama masuk itu sosok perempuan Merlin, ya, ini beri nama Merlin. Merlin. Jadi Merlin ini kan korban pembunuhan, Bang. Di situ setelah mediumisasi oleh Pak Ustadz, tahu gak sih, Bang, Merlin itu dibunuh karena apa? Oh, itu tidak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu, Bang, ya? Dia cuma berbicara bahwa ini adalah korban pembunuhan di zaman masa penjajahan. Oh ya, Bang, setelah sosok Merlin keluar dari tubuh Bang Yusril, masuk lagi tuh sosok nenek-nenek, Bang. Itu Iya. sosok nenek itu penunggu pohon bolong? Bukan. Oh, bukan. Jadi di depan tongkrongan gua
itu kan di atas tanggul dan itu berhadapan dengan dua pohon, satu pohon bolong yang satu lagi pohon besar. Dan di pohon besar ini bersemayamlah nenek-nenek itu. Jadi penunggu pohon itu ya nenek-nenek itu. Oh, jadi pohon besar itu penunggu nenek-nenek dan yang pohon bolong itu sesosok kera. Siluman kera. Siluman kera Bang ya. Dan setelah nenek-nenek tersebut keluar sekitar berapa lama Bang masuk ke tubuh Bang Yusril sosok kera itu? Itu loh, kalau buat sosok kera itu masuk ke tubuh almarhum itu cukup lama. Jadi setelah siang pokoknya siang itu dia baru keluar itu pas maghrib. Oh, pas maghrib Bang. Pas maghrib itu di saat abangnya itu mendorong si Yusril itu ke bawah tepat di atas kasur. Tepat di atas kasur ya Bang. Dan juga di situ banyak warga yang ngeliatin Bang ya. Banyak sampai macet Bang. Sampai macet dan pohon bolong udah tidak ada ditebang. Tapi pohon besar penunggu nenek itu masih ada sampai sekarang. Oh. Dan banyak yang ngelihat nenek itu, banyak kejadian yang melihat bahwa sosok nenek di situ. Bahkan ada yang dilempar pasir. Oh, jadi Pasir putih. nenek-nenek itu mengganggu warga sekitar juga Bang? Mengganggu. Kebanyakan kayak tukang ayam gitu, dia sering ngeliat, tapi dia lama-lama udah biasa gitu. Biasa karena sering diganggu. Sering. Bang, kan sosok kera itu kan lumayan sulit Bang ya? Lumayan sulit untuk dikeluarin Bang. Itu pas keluar itu setelah Bang Yusril didorong oleh abangnya atau didorong itu masih belum keluar, dipegangin sama anak-anak semua. Dipegangin sama anak-anak semua. Si Ustadz ini dibaca-bacain terus disabet pakai tasbih. Oh, disabet pakai tasbih. Tiga kali. Ketika pingsan dan alhamdulillah keluar. Dan setelah itu Bang, kan Bang Yusril maaf ya sudah nggak ada gitu Bang. Kalau boleh tahu Bang Yusril itu setelah itu sakit atau dia ada kejadian lain Bang? Dia sakit dan di hari terakhir gue bertemu dengan dia itu dia seperti ada yang nekep badannya itu, kayak ada yang nekep, jadi kayak sesak gitu Bang. Kayak sesak, sering terjadi sesak. Udah habis itu nggak sesak lagi, sesak sampai ajalnya itu setelah 2 minggu setelah kejadian. Oh, setelah 2 minggu kejadian baru. Iya. Kan Bang, dan menurut gue nih Bang, kan Bang Yusril itu badannya agak gemuk dan gempal ya Bang. Betul. Tapi kok anehnya bisa manjat pohon gitu Bang ya? Nggak aneh karena yang dirasuki itu ya siluman kera. Siluman kera gitu Bang. Oke. Bang Odon Mamen, thank you banget nih Bang udah mau datang dan bercerita lagi di channel Jembatan Hitam. Dan turut berduka cita juga untuk Bang Yusril Bang ya. Bang, sebelum closing ada gak yang mau Abang promosikan lagi? Selain Instagram lah. Oh, nggak ada. Oh, Instagram aja. Instagram aja. Boleh dipromosin Bang? Buat Instagram bisa dicari di @rivaldoabdillah L2. Rivaldo Abdillah, L-nya double Bang. Double L, ya. Ada lagi? Udah itu aja. Sama maaf sama mau ngirim doa terhadap teman saya. Oh, boleh. Tersebut. Ya. Nggak kirim Bang? Oh iya, doa dulu ya. Iya. Ya. Al-Fatihah. Oke, Bang Odon Mamen, thank you banget nih. Sama-sama. Buat teman-teman di rumah, jika kalian mempunyai cerita menarik seputar misteri dan ingin bercerita di sini atau ceritanya ingin diceritakan, langsung aja DM di Instagram kita di @jembatan_hitam. Akhir kata gue Ando mengucapkan undur diri. Gue Odon Mamen. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam.